Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para habaib, para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah atas nikmat beliau. Salawat salam untuk baginda Habib Rasulullah Muhammad SAW yang mengikuti seluruh risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para masyayikh, para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup jelas apa disampaikan para masyayikh, para habaib hikmah dan seruan-seruan Allah dan Rasulullah untuk kembali menegakkan khilafah sudah disampaikan beliau. Saya di sini hanya menguatkan saja. Sejak hari ini pula saya juga untuk sekalian para warasatul anbiya untuk sekali lagi berikrar siapkan kita untuk membina umat, menyadarkan diri kita, menyadarkan umat bahwa penyebab tidak bisa diterapkannya Islam secara kafah ini ganjalannya gara-gara demokrasi. Mau apa enggak? Hal tuwafihuna ala iqamati syariah, apakah kamu sekalian sepakat dan mau untuk menegakkan daulah khilafah? Tanpa daulah khilafah seperti saat ini, saya juga sekalian sebagai muslim tidak bisa melaksanakan Allah secara totalitas, apalagi kita sebagai para alim ulama itu sudah diberikan warning dan janji bahwa khilafah adalah wa'dullah. Allah berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifanna fil ardh. Karena waktu yang singkat, saya coba paparkan sedikit kisah nyata yang saya alami. Kenapa saya sekarang bertolong, kenapa saya semangat untuk bersama para alim ulama yang mukhlis untuk menegakkan daulah khilafah dan hengkang mencabut diri dari memperjuangkan sistem demokrasi. Tepatnya hari Rabu malam Kamis ketika kajian tafsir di tempat saya sampai pada surat An-Nur ayat 2. Allah berfirman, azaniyatu wazani, terusannya gimana itu? Wajlidu kulla wahidin. Ayat itu masih ada apa tidak? Ayatnya masih ada apa tidak? Peristiwanya di Surabaya masih ada apa tidak? Peristiwanya ada, ayatnya ada. Ayat itu bisa diterapkan tidak? Nah, ketika sampai ayat itu, salah satu jamaah itu ada yang nangis disembuhkan. Padahal saya tidak bercerita hal-hal yang menjadikan seseorang ini haru biru. Ini jelas cerita beliau menyampaikan ayat yang tegas tentang hukum jihad. Kemudian si ibu tadi pada malam itu tidak bilang apa-apa. Pak Yarinya ke tempat saya. Pak Yari, saya minta dirajam. Loh, saya terkejut, ini orang yang minta dirajam. Kenapa itu? Saya dulu itu sebelum nikah sempat zina sama suami saya 4 tahun. Saya minta dirajam. Kira-kira seandainya terjadi itu saya, apa yang harus terjadi? Jawab. Khilafah. Kemudian saya bilang, ibu, kalau ibu dulu zinanya belum nikah itu bukan rajam, tapi jilidnya sudah saya minta dijilid Pak.
Oh ya, yang berhak melaksanakan jilid itu bukan tokoh agama, kiai pesantren atau tokoh jamaah yasinan tahlilan bukan, tapi itu pemerintah. Ya sudah, saya diangkat ke tempatnya RT RW. Ini benar-benar nyata saya alami. Kalau diantar ke RT RW, kira-kira RT RW sini ada yang mau menjilid dia? Kenapa tidak mau? Takut ditangkap polisi. Kenapa takut ditangkap polisi? KDRT. Karena HAM sama Al-Quran di mana? Ada yang berani mengucap satu kata saja lebih tiga kufur seketika. Bukan sholat sakinah. Tapi faktanya saat ini posisi saya juga antum sekalian hanya bisa mengajarkan hukum syara. Ingat, Islam itu terdiri dari fikrah, konsep seperti yang kita ajarkan di pesantren. Yang kedua adalah korito, metode praktis bagaimana konsep ini bisa diterapkan. Fasyariah biduni khilafah yastahil anjiki. Syariat tanpa daulah khilafah mustahil bisa diterapkan. Sepakat ya? Kalau antum para kiai dan para masai begitu saja setiap hari kita mengajarkan hukum syara, dan saat ini juga hukum syara tidak bisa diterapkan, terganjal oleh satu ganjalan, sistemnya tidak mendukung, hadirnya tidak mendukung, maka kita sepakat titik ini kita harus membuatkan tekad untuk menegakkan daulah khilafah bersama para ulama Indonesia. Hanya itu saja. Ingat, daulah khilafah adalah waktu. Ini janji Allah yang para ulama tidak boleh menempati posisi paling belakang. Kita harus ke depan sampai mati pun di perusahaan ini. Insya Allah kita adalah siap. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.